Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi PKK yang pertama, saya akan membahas materi tentang analisa harga pokok produksi. Berikut penjelasannya. Oke anak-anak semuanya, pada materi PKK yang pertama, saya akan membahas materi tentang analisa harga pokok produksi. Nah, sebelum kalian lebih lanjut tahu tentang materi ini, kalian harus tahu dulu nih, apa sih tujuan dari pembelajaran materi tersebut. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian BEP. Yang kedua, kalian harus mampu menentukan perkiraan-perkiraan yang terkait dengan harga pokok produksi. Yang ketiga, siswa mampu menentukan perkiraan-perkiraan yang terkait dengan break-even point atau BEP. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menghitung harga pokok produksi. Oke, selanjutnya kalian pasti pernah dengar ya, apa itu HPP. HPP itu adalah harga pokok produksi, yaitu seluruh biaya yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Setelah pengertian, kalian harus tahu juga manfaat dari penetapan HPP. Yang pertama adalah memenangkan persaingan di pasar. Yang kedua, menentukan penawaran harga jual suatu kontrak penjualan. Yang ketiga, menghitung nilai persediaan barang jadi. Yang keempat, dasar menentukan harga jual. Yang kelima adalah menghitung harga pokok penjualan. Oke, selanjutnya adalah teknik penentuan harga jual. Yang pertama itu ada modal. Yang kedua ada material atau bahan baku. Yang ketiga adalah pembayaran tenaga kerja. Yang keempat adalah kelebihan produk. Yang kelima adalah presentasi profit, dan yang terakhir adalah pengeluaran lain-lain. Teknik penentuan harga yang pertama adalah modal. Jadi, hal yang pertama yang harus diperhatikan sebelum menentukan harga jual produk untuk sebuah toko online adalah modal awal. Selanjutnya yang kedua ada material atau bahan baku. Jadi, jika menjual produk buatan sendiri, tentunya bahan baku menjadi hal yang terpenting demi terciptanya produk yang dijual. Jadi, harga bahan baku itu harus dipikirkan dahulu sebelum menentukan harga jual. Dan yang ketiga adalah pembayaran tenaga kerja. Jika pada awalnya hanya berjualan sendiri, bisa saja memberikan harga sedikit lebih rendah dari pesaing. Namun, apabila di tengah jalan membutuhkan tenaga seseorang untuk membantu berjualan online, tentu saja membutuhkan biaya yang untuk membayar mereka. Hal ini akan berpengaruh terhadap harga produk yang akan dijual. Yang keempat ada pengeluaran lain-lain. Jadi sebuah bisnis bukan hanya akan berhenti pada pembeli bahan baku saja, membayar tenaga kerja, tapi terlebih dahulu itu bisnis tentu saja mengeluarkan banyak hal-hal lain seperti biaya operasional, biaya rutin, biaya tidak rutin, dan pengeluaran lain-lain. Itu juga yang harus diperhatikan bagi pembisnis, terutama bisnis online, sebelum menentukan harga jual produk. Yang kelima ada kelebihan produk. Jadi apabila seorang penjual itu ingin mendapatkan untung banyak dan terjual semua hasil produknya, terlebih dahulu harus diperhatikan kelebihan produknya atau kualitas produknya. Yang keenam itu ada presentasi profit. Jadi yang harus memperhatikan dan memperhitungkan presentasi profit atau keuntungan penjual produk harus si penjual dulu sebelumnya. Ini akan menjadi evaluasi dan acuan bagi kalian yang menentukan harga jual produk selanjutnya. Jadi hal berlaku untuk toko online yang harus selalu memperhatikan persentase keuntungan dan kerugian dari toko online tersebut. Strategi penentuan harga dalam bisnis online. Yang pertama itu ada harga biaya plus.
Yang kedua adalah harga markup. Dan yang ketiga adalah harga break-even point. Nanti saya akan jelaskan berikut contohnya. Setelah kita membahas yang namanya HPP, kita akan membahas juga yang namanya BEP atau break-even point. Apa sih break-even point itu? Break-even point itu adalah suatu kondisi di mana perusahaan dalam operasinya tidak mendapatkan memperoleh laba dan tidak juga memperoleh rugi. Kelemahan dari BEP adalah hanya ada satu barang dan satu jenis yang diproduksi dari perusahaan. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa